Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita memasuki pembahasan baru tentang Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah murid dari Nabi Allah Ilyas. Namanya beliau sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Dan ketika orang menyebut nama beliau itu disertakan dengan nama-nama besar dari para nabi lainnya. Jadi bisa dipastikan bahwa jelas seorang nabi, karena Allah menyebut nama beliau digandakan dengan nama-nama nabinya di surat Saf dan surat Al-A'raf. Di surat Saf Allah memang wazkur Ismaila wa Ilyasa wa dzal kifli wa kullu minal ahya. Dan sebutkanlah nama Nabi Ismail, wa Ilyasa wa dzal kifli, dan semua mereka itu dari golongan orang-orang yang baik. Di ayat yang lain di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ismail wa Ilyasa wa Yunusa wa Luta wa kullu faddalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, ya Ismail wa Ilyasa, Yunus, Lut, semua mereka itu kami berikan karunia yang lebih di alam semesta ini. Jadi 2 ayat ini Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Ilyasa, atau juga bisa dibaca Elaisa. Ya, ada 2 bacaan, Elaisa atau Ilyasa. Di ayat tersebut disebut Nabi Ismail dan Zulkifli. Di surat Al-A'raf nama beliau digandakan juga dengan Nabi Ismail dan Nabi Yunus dan Nabi Lut. Berarti dia lagi, karena namanya digandakan dengan nama para nabi. Jadi 2 kali namanya disebut di dalam Al-Quran. Adapun arti dari Ilyasa itu bahasa Ibrani, diambil dari bahasa Ibrani yang artinya orang yang selamat. Ya, bahasa Ibrani itu artinya orang yang selamat. Ilyas, atau dari bahasa Arab disebut dengan An-Naji. Ya, An-Naji artinya orang yang selamat. Beliau disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari di dalam kitab Ta'bir Ar-Rusul, dia lahir tahun 294 Hijriah, wafat
310 Hijriah mengatakan ayah dulu namanya Ukhtub, dari Ilyasa bin Ukhtub. Wal Hafiz Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah wafat 571 Hijriah di dalam Tarikh Dimashq menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa ini masih anak keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf punya putra namanya Efrafim bin Yusuf. Ya, Efrafim ini punya anak turunan nanti sampai kepada Nabi Ilyasa. Ya, Ilyasa. Nah, itu sedikit tentang nama Nabi Ilyasa. Dan beliau bermukim di dekat dengan Jabal Qasyun. Jabal Qasyun itu berhadapan dengan Damaskus yang ada di Suriah. Tidak jauh dari tempat itu, itulah tempat tinggal beliau bersama ibu beliau yang diceritakan tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam dalam pelariannya. Beliau sembunyi dari kejaran musuh di dalam gua yang ada di Jabal Qasyun selama 40 hari. Setelah itu, ketika sudah diketahui tempat persembunyian beliau, Nabi Ilyas pun mencari tempat persembunyian yang baru. Ternyata tidak jauh atau ada di sekitar lokasi tersebut, beliau jumpai satu rumah. Ternyata rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang solehah dan ada anak laki-laki yang masih muda, namun dalam keadaan sakit. Nabi Ilyas mendoakan anak tersebut untuk disembuhkan. Ketika sudah sembuh anak tersebut, mulazamah selalu mengikuti Nabi Ilyas, istifadah dan mulazamah dengan Nabi Ilyas, dan diangkat menjadi murid oleh Nabi Ilyas alaihissalam sampai pada akhirnya membantu Nabi Ilyas alaihissalam di dalam dakwah. Dan ketika Nabi Ilyas wafat, atau riwayat lain diangkat ke langit, atau riwayat yang lain beliau menyendiri zikir sampai nanti hari kiamat. Ya, ada 3 pendapat. Maka Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi penerus dakwah dari Nabi Ilyas. Awal dakwanya beliau di tempat tinggalnya Nabi Ilyas. Itu di mana kemarin? Ba'labik. Ba'labik satu negeri yang ada di lembah Beka di wilayah Lebanon. Ya, satu negeri yang ada di dataran tinggi, tingginya 1.700 meter dari permukaan laut. Disitulah beliau dakwah pertama kali. Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah menyebutkan dalam kitabnya Al-Muntazar, wa kadzalika Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir 701 Hijriah wafat 774 Hijriah di dalam kitab Qusasul Anbiya juga disebutkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah dalam kitab Tarikh Rusul wal Muluk menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa beliau hanya melanjutkan ya minhaju dakwah Nabi Ilyas alaihissalam, cara dakwanya Nabi Ilyas. Jadi ikut persis cara dakwanya Nabi Ilyas, gak ada perubahan. Wasari'atih ya, dan juga wasari'atuh, dan syariatnya Nabi Ilyas. Beliau melanjutkan syariatnya Nabi Ilyas dan dakwanya berhasil. Ya, Bani Israel yang ada di wilayah tersebut akhirnya semuanya meninggalkan menyembah berhala. Semuanya mengikuti agama tauhid, agama Islam yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum mereka. Nah, jadi dakwanya berhasil. Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa ini juga memiliki mukjizat sebagaimana para anbiya lainnya. Dan mukjizatnya itu persis dengan mukjizatnya Nabi Isa. Mirip dengan mukjizatnya Nabi Isa. Ya, bagaimana ada orang yang sakit lepra
Ma'azallah, ya, kusta, itu kalau disentuh oleh beliau dengan mukjizat sembuh, atau didoakan oleh beliau. Atau ada orang yang matanya buta, disentuh saja dengan tangannya, saat itu juga bisa melihat. Itu mukjizatnya Nabi Ilyas, yang sama juga dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau jalan kadang-kadang kana yamshi 'alal ma', jalan di atas air. Nabi Isa itu kalau jalan lewati sungai gak pakai nyebrang jembatan, lu ke jalan aja di atas sungai, di atas air jalan. Gitu. Nabi Ilyas juga begitu, jalannya di atas air. Kalau melewati sungai atau danau, di atas air jalan. Ada dalam kitab Risalatul Muzakara, di bagian akhir kitab tersebut, murid-murid Nabi Isa pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, kami ingin juga bisa jalan di atas air sebagaimana engkau tuh bisa berjalan di atas air. Apa ada ilmunya? Kami ingin belajar. Kata Nabi Isa, ada ilmunya. Kalian mau saya ajarkan agar kalian bisa berjalan di atas air? Semua murid mengiyakan, dia paham. Kemudian Nabi Isa mengangkat kedua tangan berdoa pada Allah Ta'ala agar dijadikan itu tanah yang ada di hadapan mereka itu dimunculkan emas. Setelah selesai doa Nabi Isa mengatakan ke murid-muridnya, coba kalian gali ini tanah. Semuanya air. Nah, semuanya tuh murid-muridnya menggali tanah. Waktu mereka gali tanah, dijumpai batu, ya batu dilempar dibuang. Tapi ketika saat itu semuanya mendapatkan emas, mereka semua mengatakan, wah ini emas, gak ada yang buang emas. Ini emas. Yang satu tidak begitu, ini emas. Tapi kalau batu tadi dibuang. Tapi kalau emas semuanya menghormati, semuanya bahagia mendapatkan emas. Maka Nabi Isa mengatakan, kalau saya batu dengan emas saya buang. Bagi saya batu dengan emas sama dalam hati saya dan pada mata saya. Nah itu kalau kalian sudah bisa sampai magom itu, kalian akan bisa berjalan di atas air. Tapi kalian semua masih lihat emas, wah masih ini luar biasa emas. Masih membedakan antara emas dan batu. Tapi kalau saya mau batu mau emas sama bisa. Itu yang membuat saya bisa berjalan di atas air. Kata Nabi Isa alaihissalam. Apa yang maksud dari kisah ini? Zuhud. Ya. Dalam hatinya sudah tidak ada mengagungkan sesuatu yang ada di dunia ini. Yang diagungkan hanya Allah. Nah itu sehingga Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Dan saya rasa kita semua kan begitu juga. Kalau dapat emas girang, tidak akan dijual. Ya karena hati kita masih seperti itu. Ada yang terima ambil, tapi dia berbagi. Dulu buru-buru terdahulu, usah jauh-jauh deh. Ya, di Jeddah dulu ada satu ulama, namanya Said Abdul Qadir. Itu kalau terima uang miliaran, pakai real ya, di konferensi ke rupiah bisa miliaran. Satu malam itu bisa sedekah miliaran. Didatangi rumah-rumah orang-orang fakir miskin. Dan itu uang dengan tas berkoper-koper kisah. Alhamdulillah. Sudah habis itu uang diberikan ke fukara rumah sakit. Dia mengatakan Alhamdulillah. Itu. Ini ulama jauh dengan zaman kita. Rasa senang mereka mendapatkan uang itu senang. Tapi ketika membagikan juga senangnya sama, berarti orang ini adalah orang yang tidak cinta dunia, kata Sinari. Jadi kalau kita terima itu kita senang, tapi kalau keluarkan tidak senang, kata Sinari masih cinta dunia. Yang namanya orang tidak cinta dunia itu ketika dia terima dia senang, dia keluarkan juga senangnya sama. Itu berarti
Dia orang yang zuhud. Jadi Nabi Ilyas begitu juga, jalan di atas air. Nah mereka hidup, Nabi Ilyas hidup tidak jauh dari masa periode 910 sampai 830 sebelum Masehi. Ya, Nabi Isa generasi setelahnya masih jauh. Mereka terlebih dahulu Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau mukjizat sebagaimana yang disebutkan, mukjizatnya sangat banyak. Bahkan kalau di kitab-kitab yang lain itu namanya kitab para raja ya, dari Nasrani, Yahudi, itu memuat kisah-kisah beliau. Ada yang masih asli, ada yang sudah dirubah. Di antaranya mukjizat yang disebutkan oleh para sejarawan, bahkan di kitab-kitab agama samawi lainnya, Nasrani kah itu, Yahudi kah itu ada satu kisah terkenal mukjizatnya beliau. Jadi beliau bertemu seorang wanita tua, hidupnya susah, banyak hutang, terlilit hutang. Ketemu Nabi Ilyas. Wahai Nabi, saya banyak hutang, gak bisa bayar, sedangkan saya orang susah. Nabi Ilyas lihat itu ibu membawa satu botol isinya minyak zaitun. Kata Nabi Ilyas, saya panggil murid-murid saya dulu. Nanti mereka bawa botol, nanti ibu tuangkan itu minyak di botol-botol kosong. Maka murid-muridnya mengambil botol-botol kosong, dibawa di hadapan Nabi Ilyas dan di hadapan ibu yang sudah tua tadi. Kemudian beliau doa di situ. Jadi botol kosongnya banyak. Beliau doa. Setelah selesai doa, beliau perintahkan sang ibu, coba ibu tuangkan di botol-botol kosong. Benar, minyaknya itu sedikit, hanya satu botol. Tapi selesai didoakan Nabi Ilyas, sang ibu itu menuangkan di botol-botol kosong yang jumlahnya banyak sekali. Semua terpenuhi. Yang luar biasanya botolnya yang dibawa oleh sang ibu tidak berkurang sedikit. Setelah semuanya sudah terisi, baru Nabi Ilyas mengatakan ke murid-muridnya, kalian tolong bawa ini ke pasar, jual. Nanti hasilnya kasih ke ibu tua. Dijual sama kurik-kuriknya. Dijual. Sudah laku, baru dikasih. Bukan dihina. Ajaran para nabi itu ditolong, dibantu, bukan dihina. Dibantu. Setelah sudah dijual semua laku, baru dikasih. Ya gitu. Nah ini juga nih. Jadi ilmu itu gak salah. Ya. Yang salah orang. Ajaran Islam itu ajaran akhlak yang sangat mulia. Sangat mulia. Gak dibenarkan dalam agama kita menghina orang, mencaci maki orang, bahkan dengan orang yang berbeda akidah dengan kita. Kalau kita jelaskan hukum, sekedar menjelaskan, bukan ajak caci maki, menghina, apalagi sesama muslim. Begitu. Nabi katakan cukuplah seorang muslim itu hina jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Dan ilmu kalau benar-benar dipelajari tidak mungkin membuat orang itu jadi jahat. Cuma kan zaman sekarang selalu diberikan gelar terlalu mudah. Ya, orang ceramah langsung bilang ulama. Nah, ulama itu sangat mulia. Ulama itu pasti berakhlak mulia. Para ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang hatinya paling lembut. Itu ulama. Cuma ini diangkat-angkat saja ini jadi ulama. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, ya, al-ulama indal awam man sa'idal mimbar. Ulama menurut orang-orang awam, orang yang sudah pernah naik mimbar. Ceramah disebut ulama.
Makanya yang membawa dakwah ini, kalau melakukan satu perbuatan yang tidak baik, secara tidak langsung dia merusak nama baik agama itu sendiri, nama baik gelar itu sendiri. Ya, makanya hati-hati. Ini musibah terbesar itu, kata Nabi Muhammad SAW, al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Seharusnya kehancuran ini paling banyak sebabnya lisan. Itu. Ada pepatah juga mengatakan bahwa al-lisan ahaddu minas sayf. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Kenapa lidah itu lebih tajam dari pedang? Kalau pedang hanya bisa melukai tubuh, bagian luar. Tapi kalau lidah itu dia mampu menyayat hati yang tersembunyi di dalam tubuh. Maka lisan lebih tajam dari pedang. Kalau pedang hanya mampu menyayat tubuh, fisik luar. Tapi lidah mampu menyayat hati yang tersembunyi dalam tubuh. Maka al-lisan ahad minas saif. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Sayyidina Ali pernah mengatakan juga, al-lisan kal asad. Lidah seperti singa. Iza haristahu hafizak. Kalau kamu pandai menjaganya, dia akan menjagamu. Wa idza atlaqtahu qatalak. Tapi kalau kamu lepaskan dia, dia akan membunuh. Nah, itu ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini perlu pemahaman ya. Gak semua yang di hati itu diomongkan. Ada kalau bilang, saya ini tidak munafik. Apa yang di hati saya omongkan. Itu bodoh. Itu gak ada sangkut paut yang munafik. Semua yang di hati itu yang tidak baik jangan kamu omongkan. Yang di hati itu belum dosa. Asal kamu usaha untuk menghilangkan itu. Jangan kamu mengiyakan. Kalau mengiyakan berarti kamu orang jahat. Lintasan hati itu sesuatu yang sulit. Kita bukan malaikat. Hatta orang baik punya lintasan hati yang tidak baik. Hanya bedanya orang baik itu dia tidak mengiyakan lintasan hati yang jahat itu. Tapi dia lawan. Makanya kalau ada yang tidak baik di hati jangan diutarakan dengan lidah. Kalau sudah diutarakan dengan lidah menjadi dosa. Dan itu bukan munafik. Bukan munafik. Yang di hati dengan di lidah berbeda. Yang di hati ini bisikan jahat semua. Yang kita bicara takut nih kalau kita ungkapkan yang di hati, dia bisa sakit hati, dia bisa tersinggung. Jangan diucapkan. Walaupun di hati dengan lidah kita berbeda. Lidah kita baik, hati kita waktu itu sama dia tidak baik. Jangan diutarakan. Ya, kalau diutarakan dosa. Dan itu bukan munafik, itu memang lintasan hati manusia itu. Hanya bedanya apa? Bedanya orang baik dia berjihad, berusaha menghilangkan bisikan jahat itu, tidak dipertahankan dan diiyakan. Gitu. Jadi salah persepsi kalau mengatakan saya ini orangnya apa adanya nih, bukan orang munafik saya. Jadi semua yang di hati saya bicara nih. Nggak boleh gitu. Berarti berapa banyak bisikan jahat dari lidah yang nanti menyakiti hati orang. Itu. Cara yang benar apa? Kamu tetap berusaha mengucapkan kalimat yang baik, sekalipun itu berbeda dengan isi hatimu yang isinya jahat. Akan tetapi kamu juga berusaha menghilangkan bisikan jahat itu. Itu bukan munafik. Itu memang sikap seorang yang baik sebenarnya. Asal orang apa adanya. Apa di hati saya bukan orang munafik. Nah, ini karena apa dasar? Munafik bukan itu. Justru kita harus bersikap seperti itu. Ya, jaga lisan. Nabi katakan, jaga lisanmu. Ihfad lisana. Jaga lisanmu, kata Rasul Muhammad SAW. Nanti yang baik-baik itu yang di hati diutarakan. Ini lidah ini kan hanya menerjemahkan isi hati. Gak ada orang yang lidahnya itu tiap hari sumpahin orang, caci maki orang, cerita.
tinggi ya, orang Ternate cerita tinggi, ceritanya di atas langit terus, gak pernah di bawah, gak pernah ceritanya tuh tawadhu, semuanya dia bisa. Ya, padahal dia sekolahnya misalnya jurusan ekonomi, tapi karena hatinya ketinggian, semua bidang dia harus di atas. Di agama dia bicara agama, kedokteran, saya kan pengen tahu supaya itu gak boleh. Nah itu menandakan hatinya ini apa? Hatinya ini tinggi, kibir. Gak mau ada orang di atas, padahal ngawur semua penjelasan. Dan orang yang sombong ini bahaya. Orang yang sombong ini gak akan bisa dapat kebaikan. Ada pepatah mengatakan ar-rijal arba'atun. Jenis manusia ada 4 macam. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimu fattabi'hu. Ada orang yang tahu dirinya berilmu. Orang ini berilmu dan dia tahu dirinya berilmu. Maka itu orang alim. Ikuti dia belajar. Ada yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orangnya berilmu tapi tidak tahu dirinya berilmu. Sehingga dia tidak mau berbagi ilmu, tidak mau mengajar. Minder rasa saya bukan orang berilmu. Padahal berilmu. Wah dia sekolahnya puluhan tahun. Ini adalah orang tidur. Faik itu. Kasih bangun dia agar dia mengajar. Ada yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduh. Ada orang yang tidak tahu. Dia tidak punya ilmu dan dia tahu diri. Saya tidak punya ilmu. Maka orang ini adalah orang yang sedang mencari petunjuk, meminta petunjuk. Maka berikanlah petunjuk kepadanya. Yang celaka yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika mutakabbirun fanbudhu. Orangnya dia tidak tahu, tidak punya ilmu. Tapi dia tidak mengetahui bahwa dirinya tidak punya ilmu dan merasa dirinya punya ilmu. Kata para ulama, ini ucapannya Imam Khalil Al-Farahidi. Ia mengatakan apa? Ini adalah orang yang sombong. Fanbudhu, maka tinggalkanlah orang tersebut. Itu. Ada kan setnya? Betul. Lah. Ada sedikit. Ikhwan muslimin rahimahullah. Nah beliau dakwanya lebih luas dari Nabi Ilyas alaihissalam. Dari wilayah dakwanya sudah masuk juga ke Palestina, ke Suriah. Dan dakwanya beliau itu luar biasa. Artinya beliau dakwah sampai di usia sangat tua, tidak pernah henti-hentinya berdakwah. Tapi ketika usia sudah senja, sudah tua, beliau juga sadar diri kalau saya meninggal siapa penerus. Beliau kumpulkan kaumnya. Kaumnya dikumpulkan, kemudian beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menjamin, bisa menunaikan 3 syarat, maka dia akan menjadi penerusku di dalam dakwah. Syarat pertama adalah di waktu siang berpuasa, waktu malam sholat tahajud, dan tidak pernah marah seumur hidup. Kalau 3 syarat ini bisa dipenuhi, maka orang itulah yang akan melanjutkan dakwahku, kata Nabi Ilyas. Ternyata yang angkat tangan seorang pemuda. Ini riwayat Abu Hatim ya. Ada satu ulama ahli tafsir, ahli hadis namanya Imam Abu Hatim. Yang mengatakan yang angkat tangan satu orang pemuda. Karena mungkin Nabi Ilyas melihat ini orang masih muda, mungkin kasih kesempatan yang lebih tua. Besok harinya, jadi tidak dihiraukan itu. Ini anak muda ini angkat tangan. Sudah pergi itu besok lagi. Dikumpulkan lagi besok hari. Dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Siapa yang meneruskan dakwah saya, dia harus menunaikan 3 syarat. Setiap waktu pagi, siang, puasa. Waktu malam, sholat tahajud atau sholat malam. Dan tidak boleh marah seumur hidup. Tidak ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan pemuda itu dekat.
Akhirnya karena sudah berkali-kali yang berani menjamin bisa melaksanakan 3 hal itu, pemuda tersebut, maka Nabi Ilyasa akhirnya menerima. Dipanggillah itu pemuda. Baik, kamu adalah orang yang akan melanjutkan dakwahku dan syariatku. Ternyata setelah dikatakan demikian, pemuda ini benar-benar melaksanakan 3 syarat itu. Setiap waktu siang puasa, waktu malam sholat malam. Orangnya sangat sabar, tidak pernah marah. Akhirnya Allah angkat dia jadi nabi. Setelah itu Nabi Ilyasa meninggal, dan dia yang meneruskan dakwanya Nabi Ilyasa. Nah, nabi ini namanya Dzulkifli. Kifli artinya apa? Menjamin. Ya, Dzulkifli itu artinya orang yang menjamin 3 syarat tadi bisa dilaksanakan. Akhirnya beliau yang meneruskan. Nah, Nabi Dzulkifli ini terkenal sangat sabar. Iblis waktu menyaksikan ya, Nabi Dzulkifli dibaiat oleh Nabi Ilyasa, dia ingin ujian yang ke-1 puasa diganggu, nggak bisa. Sholat malam diganggu oleh setan, nggak bisa. Ayat ketiga ini mungkin bisa apa? Emosi, karena sudah bersumpah ya, tidak akan marah seumur hidup. Akhirnya iblis menyerupai manusia. Nabi Ilyasa waktunya padat, Dzulkifli waktunya padat dengan ibadat. Jadi sudah diatur jadwalnya, waktu malam sholat malam, waktu siang itu puasa. Kalau terima tamu waktu sore, waktu siang biasanya istirahat. Iblis datang menyerupai orang tua, datang ke rumah Nabi Dzulkifli. Datangnya setiap waktu istirahat. Hari pertama datang, saya mau ketemu, ada penjaganya di luar, muridnya ada. Saya mau ketemu Nabi Dzulkifli, ada hal yang ingin saya tanyakan. Kata muridnya, Bapak datang sore saja, ini waktu istirahatnya beliau. Enggak, saya ketemu sekarang saja. Akhirnya Nabi Dzulkifli mendengar ada suara dari luar. Dia tanya ke muridnya, ada apa? Ada tamu. Sudah. Lebab. Suruh masuk. Masuk. Dia bertanya tentang masalah-masalah agama, dijawab oleh Nabi Dzulkifli. Sudah selesai dijawab. Lama lagi. Sampai itu dekat masuk sore waktu. Baru pulang. Itu iblis lihat. Gak ada emosi sama sekali. Besok datang lagi. Di waktu siang juga, waktu istirahat. Datang lagi. Ketemu lagi Nabi Dzulkifli. Orang yang sama. Masih pertanyaan lagi. Hanya hari ketiga Nabi Dzulkifli bilang ke muridnya, nanti bilang siapapun tamunya di waktu siang, jangan terima ya, saya istirahat. Bilang waktu sore. Ketemu saya waktu sore. Baik. Istirahatlah Nabi Dzulkifli. Capek di dakwah, ibadah. Tamu datang juga orang yang sama. Di waktu siang juga. Penjaganya itu mau menghalau kan, yang udah bisa ini. Beliau istirahat. Tapi bersikeras mau masuk juga ini Bapak tua. Tetap dilarang. Akhirnya apa? Dia bisa ini. Karena dia iblis. Tahu-tahu sudah masuk dalam ruangannya Nabi Dzulkifli. Kaget Nabi Dzulkifli lagi istirahat. Tahu-tahu Bapak tua ini tinggal. Dari situ Nabi Dzulkifli tahu. Kamu iblis ya. Mau uji, saya punya emosi. Kata iblis, ya benar. Luar biasa. Itu saya goda dari hari pertama, kedua. Memang emosinya tidak terganggu, tidak marah. Dan saya mengakui, kata iblis mengakui. Kamu orang yang mampu menjaga emosi. Tidak marah. Dan syarat tadi, kau penuhi. Kifil ya, menjamin 3 syarat. Selalu ibadah, puasa di waktu siang, ibadah sholat di waktu malam, ya mulai, dan tidak pernah marah. Itu saya mengakui 3-3-nya engkau laksanakan. Akhirnya diberikan gelar Dzulkifli,
orang yang mampu menjamin 3 syarat tadi. Ya. Kisahnya di Al-Quran tidak terlalu panjang, hanya sebut nama saja. Sama seperti Nabi Ilyasa, tidak ada cerita, hanya sebut nama. Ya, cerita yang kami ceritakan ini itu diambil dari kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah. Nabi Ilyasa akhirnya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dan dikuburkan, ada khilaf, ada yang mengatakan di Palestina, ada yang mengatakan di Hijaz, ada yang mengatakan kuburannya di Turki. Jadi punya sifat luar biasa. Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli ini terkenal punya sifat penyambar, sabar. Dan semua para nabi punya sifat sabar. Tapi di antara semua yang paling sabar itu Nabi kita Muhammad SAW. Paling sabar. Sabar tidak ada batasnya, tapi kita yang membatasi sabar itu. Sabar tidak ada batas. Coba kita lihat sabarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Dakwanya 950 tahun. Yang ikut beliau gak lebih dari 100 orang. Dan orang-orang itu kayak majelis kita nih, orang-orang itu sudah nambah paling 1-2 orang. Ya, itu gak usah berkecil hati. Dakwah kita hanya berapa tahun. Itu Nabi Nuh, seorang nabi lagi. Pakai mukjizat juga. Dakwanya 950 tahun. Yang ngikut hanya tidak lebih dari 100 orang. Bayangkan. Ini kesabarannya. Kesabaran kita loh berapa tahun sudah mengeluh. Ini begini aja. Nabi Lut marah betul. Kemudian kalau dakwah tidak diterima, jangan bawa nama Rasulullah. Ini mereka menolak dakwahnya Rasul. Ya, mereka tolak kamu bukan Rasul. Jangan bawa nama agama. Kita harus perbaiki diri. Sedikit-sedikit. Ini majelis kalian kalau tidak hadir celaka kalian. Ini majelisnya Rasulullah. Rasulullah bukan kalian. Kenapa kalian nggak hadir? Ya. Bukan Rasulullah, mereka nggak hadir bukan karena Rasulullah, karena ente. Jangan kalau bawa nama Rasul, kalau yang nggak baik bawa nama Rasul. Nah, Nabi Nuh 920 tahun dakwah, sabar. Sampai disebutkan tuh siang, pagi, malam, dakwah terus. Gak ada yang beda. Itu dalam surat Nuh diceritakan, qala inni rabbi da'autu qaumi laila wan nahar. Ya Allah, aku dakwah kepada kaumku malam siang. Falam yazidhum du'a'i illa firara. Gak ada yang bertambah mengikuti dakwah ini kecuali mereka lari, kata Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap kali saya ajak mereka agar engkau ampuni dosa mereka, ya Allah, itu mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Jadi kalau Nabi Nuh lagi bicara, menutup telinga. Itu bayangkan deh, luar biasa. Nabi Nuh sabar 960 tahun. Mereka masukkan jari-jari mereka ke telinga. Maksudnya dari telunjuk, ya. Wastaghshaw thiyabahum. Bahkan ada di antara mereka menutup wajah mereka dengan kain. Artinya gak mau lihat dan gak mau dengar. Wastakbaru istikbara. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang sangat sombong. Jadi orang-orang yang gak suka dengar ceramah, gak suka dengar nasihat, khawatir masuk di ayat ini. Kan simbolnya apa? Menutup telinga, mendengarkan nasihat. Simbolnya apa? Sombong. Kata Allah, wastakbaru istikbar. Tapi beliau lakukan dengan penuh kesabaran. 950 tahun dakwah, audiensnya kayak ikut. Tutup telinga, tutup muka. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Wastakbaru istikbar. Thumma inni da'autuhum jihara. Wa in thumma inni a'lantu
lahum wa asrartu lahum israra. Kata Nabi Nuh, ya Allah, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, saya sudah pakai metode dakwah macam-macam sudah. Dari dakwah sembunyi-sembunyi 4 mata, mereka juga gak ada yang respon. Dakwah terang-terangan juga gak ada yang respon. Bahkan kadang-kadang dakwah secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, gak ada yang menghirukan. Yang ikut itu sudah 100 orang itu dari dulu. Mereka kan umurnya panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah selama 10 tahun, tidak ada yang berubah-ubah. Beliau berdoa. Wa qala buqul fi la tadhar 'ala al-'ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, jangan sisakan orang-orang kafir tinggal di atas muka bumi. Ini maksudnya kaumnya ini. Sudah 950 tahun saya ngajak, gak ada satu pun yang terima. Hanya 100 orang itu sudah. Kata Nabi Nuh dalam doanya, innaka in tadharhu yudillu ibadat wala yalidu illa fasikan kafar. Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau biarkan mereka masih hidup, nanti mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan kalau mereka ini punya anak, anaknya juga sama, fasik dan kafir. Kata Nabi Nuh. Maka saat itulah Allah turunkan apa? Banjir yang maha dahsyat itu. Yang disebutkan mimma fati'atihi ugriku fa udkhiluna falam yajidu lahum bidunillahi as. Yang artinya apa? Maka sebab kejahatan mereka itu, kami tenggelamkan mereka semua. Yang selamat hanya yang di kapal itu. Semuanya tenggelam, mati semuanya. Sudah mati tenggelam, kata Allah, nanti dimasukkan ke neraka. Dan mereka tidak dapati siapapun sebagai penolong kecuali yang selamat orang yang didoakan Nabi Nuh. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat walab tabidiz zalimina illa tabaro. Ya Allah, ampunilah aku, orang tuaku, dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Itu ditafsirkan masuk ke kapal. Ya, karena yang beriman ini kan nanti ikut Nabi Nuh ke dalam, naik ke kapalnya Nabi Nuh. Nah, mereka itulah yang selamat. Dan tidaklah menambah bagi orang zalim melainkan kehancuran. Ini saya mau klarifikasi karena beberapa buku mengatakan apa? Ini kesabaran Nabi Nuh. Nabi Nuhnya kesabaran sudah habis. Makanya Nabi Nuh tidak mendoakan untuk umatnya binasa. Nah, ini klarifikasinya bahwa Nabi Nuh itu bukan karena emosi, karena marah atau tidak punya sifat sabar, akhirnya berdoa minta Allah turunkan adab kepada kaumnya. Bukan seperti itu. Jawabannya ada di surat Nuh itu sendiri, di bagian awal ayat pertama. Apa kata Allah Ta'ala di ayat pertama itu? Inna arsalna Nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Nabi Nuh kepada kaumnya Nabi Nuh, agar engkau berikan peringatan kepada kaum sebelum, ini kata Allah, sebelum nanti akan datang azab yang pedih menimpa mereka. Jadi Allah sudah tahu mereka ini gak akan terima dakwanya Nabi Nuh. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Nabi Nuh, coba kamu usahakan ajak. Kalau mereka masih belum, saya akan turun azab. Jadi memang Allah Ta'ala yang menurunkan azab, bukan karena Nabi Nuh itu tidak punya sifat sabar. Ya, sehingga diturunkan azab tersebut. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, kesabarannya luar biasa ya. Selesai perang Uhud, paman beliau terbunuh, Sayyidina Hamzah, sahabat-sahabat beliau juga terbunuh. Ada yang meminta, wahai Nabi, doakan biar orang-orang Quraisy semuanya binasa, orang-orang musyrik itu semua binasa. Apa kata Nabi? Jangan.
Ma buistu la'ana wa la sabbama innama buistu rahmatan lil alamin. Allah putus saya ini bukan untuk caci maki orang, bukan untuk laknat orang. Termasuk kepada orang, Allah utus saya sebagai penyebar kasih sayang. Ini habis perang nih. Perang hukum. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Yang dimaksud siapa? Orang-orang musyrik. Penduduk Makkah yang musyrik. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah. La ya'lam. Beliau diusir di Taif. Di Taif diusir. Malaikat yang menjaga gunung itu diperintahkan oleh Allah untuk bertemu Nabi. Kalau Nabi izinkan, gunung-gunung yang di Taif akan dibalikkan menimpa masyarakat yang mengusir Nabi Muhammad SAW. Loh, bisa hancur. Apa kata Nabi? Termasuk malaikat Jibril, la ya Jibril, asawwa ay yukhrija min asladi man yaqulu la ilaha illallah. Jangan Jibril. Jangan wahai malaikat. Saya masih punya harapan semoga anak turunannya itu ada yang mengatakan la ilaha illallah. Dari kesabaran Nabi Muhammad, sekarang Taif itu muslim semuanya. Taif muslim. Dan ada hal menarik. Taif itu satu tempat yang subur. Di Jazirah Arab itu di Saudi, sayur-sayur yang ada di kota Makkah, buah-buahan, itu ditanamnya di Taif. Jadi Nabi itu berpikir panjang, ini kalau malaikat binasakan, penduduk yang tinggal di Saudi nanti, di Makkah, di Madinah, mereka dapat sayur buah-buah dari mana? Kasihan. Makanya Nabi katakan jangan dibinasakan. Jadi Nabi dia dari dua sisi, berharap mereka masuk Islam, dan yang kedua dari sisi apa? Kesuburan tanah. Taif itu tempat subur. Kalau ini hancur, ini rusak, dari mana mereka dapat sayur, buah-buah? Semua itu diambil dari dia dataran tinggi, ya, puncak. Cuacanya dingin. Matahari panas, tapi anginnya itu dingin itu di Taif. Nah, ini kesabaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan. Ini berikut kita sampai di Nabi siapa ya? Oh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, Nabi Yunus, insyaallah ya. Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Nabi Yunus ini tinggal di Mosul, di Irak. Beliau ada yang mengatakan Matta itu nama ibunya. Makanya dua orang Nabi yang menggunakan nisbat anak ke ibu itu dua. Nabi Isa bin Maryam, ada yang mengatakan Yunus bin Matta. Ya. Riwayat kedua mengatakan Matta nama ayah. Beliau tinggal di kota namanya Nainawa. Nama kota Nainawa. Dan si hadis disebut sayur labu itu pertama kali tumbuh itu karena berkat Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi katakan innahu syajaratu akhi Yunus. Nabi ditanya, kau suka makan sayur labu? Sesungguhnya dia pohon saudara saya, pohon Nabi Yunus alaihissalam.